Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menawarkan berbagai situs bersejarah dan keajaiban alam yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Pengakuan ini tidak hanya terkait pentingnya pelestarian warisan tersebut, tetapi juga mengundang dunia untuk mengapresiasi dan menjaga keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Di video ini adalah 10 situs warisan dunia di Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO. Setiap situs memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan sejarah panjang, kekayaan budaya, dan keindahan alam yang mempesona dari negeri ini. Berikut ini 10 daftarnya. Kawasan Candi Borobudur ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia UNESCO di Indonesia pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 1991. Mengutip dari website UNESCO, Candi Borobudur merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Monumen yang terletak di Lembah Kedu, Magelang, Jawa Tengah ini dibangun dalam 3 tingkatan, dasar piramida dengan 5 teras persegi konsentris, batang kerucut dengan 3 platform melingkar, dan di atas terdapat sebuah stupa monumental. Pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 1991, kawasan Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi bercorak Hindu terbesar di dunia juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Kawasan Candi Prambanan merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari 240 candi yang dibangun pada masa kejayaan dinasti Syailendra di abad ke-8 Masehi. Kawasan candi ini terdiri dari Candi Prambanan, disebut juga Loro Jonggrang, Candi Sewu, Candi Bubrah, dan Candi Lumbung. Warisan dunia yang satu ini memiliki kekayaan arsitektur dan budaya yang menjadi bukti nyata kehidupan umat beragama di masa lalu hidup bersama secara damai. Pada tanggal 7 Desember tahun 1996, UNESCO menetapkan situs manusia Purba Sangiran sebagai salah satu warisan budaya dunia. Situs ini pertama kali diteliti pada 1864 oleh P.E.C. Semuling yang menemukan fosil vertebrata. Pada tahun 1895, seorang peneliti Belanda, Eugene Dubois, mengunjungi situs itu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 4 tahun kemudian, Kunikswal menemukan fosil rahang kanan manusia purba yang ditemukan penduduk Sangiran. Penggalian dan penelitian masih terus berlanjut hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan fosil manusia purba Homo erectus di tahun 1941. Berdasarkan hasil kumpulan data, terdapat lebih dari 100 fosil manusia purba jenis Homo erectus di situs Sangiran. Bahkan 50% fosil temuan Homo erectus di dunia berasal dari Sangiran. Tidak hanya fosil manusia, situs ini juga menemukan banyak alat perkakas yang digunakan manusia pada prasejarah. Berkat banyaknya temuan arkeolog dan sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan, akhirnya UNESCO menetapkan situs manusia Purba Sangiran sebagai salah satu situs warisan dunia. Subak adalah sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat yang mempunyai ciri khas, yaitu sosial, pertanian, keagamaan dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Subak mencerminkan konsep filosofis Tri Hitakarana yang lahir dari pertukaran antara Bali dan India. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia dapat hidup bahagia, aman, tentram, dan lahir batin. Berdasarkan laman UNESCO, sistem Subak Bali memiliki 3 kriteria yang memenuhi sebagai persyaratan warisan budaya dunia. Hasil akhir dari penilaian 3 kriteria di atas, sistem Subak Bali akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO pada Jumat, tanggal 6 Juli tahun 2012. Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2019, tambang batubara Ombilin Sawah Lunto ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Tambang yang beroperasi lebih dari 1 abad ini dulunya dikelola oleh pemerintah kolonial, hingga akhirnya berpindah tangan ke PT Bukit Asam Terbuka. Selama operasionalnya, perusahaan tambang merancang 5 kegiatan di wilayah penambangan Sawah Lunto, industri tambang batubara, area komersial dan perdagangan, area pemukiman, wilayah administrasi, dan utilitas kesehatan. Berdasarkan penilaian UNESCO,
tambang batubara ini memenuhi dua kriteria yang menjadikannya sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO di Indonesia. Sumbu filosofi Yogyakarta adalah sebuah konsep tata ruang atau sumbu imajiner atau garis khayal yang membentang tegak lurus sepanjang 6-7 km. Konsep tata ruang ini pertama kali dicetuskan oleh Raja pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang dikenal dengan nama Pangerang Mangkubumi, Sri Sultan Hamengkubuwono I, di abad ke-18. Keunikan konsep tata ruang ini membentuk struktur jalan lurus yang membentang antara Panggung Krapyak di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Secara simbolis, konsep ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Berkat memiliki makna yang mendalam, sumbu filosofi Yogyakarta diresmikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Salah satu tempat destinasi wisata terkenal di Indonesia dan dunia, Taman Nasional Komodo, ditetapkan sebagai salah warisan alam dunia UNESCO pada 1991. Dilansir dari halaman UNESCO, Taman Nasional Komodo memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama menampilkan keindahan alam yang luar biasa dan bahkan lebih luar biasa dibandingkan dengan dominannya vegetasi yang menjadi ciri khas kawasan hutan Indonesia yang luas, dan sebagian besar dunia mengasosiasikannya dengan kepulauan ini. Kriteria kedua menyimpan populasi biawak komodo, sebuah spesies kadal terbesar dan terberat di dunia yang terkenal memiliki kemampuan memangsa dan penampilan yang sangat menakutkan. Taman Nasional Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli botani Jerman, F. Junghun pada tahun 1846, saat mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu, kekayaan flora dan fauna di Ujung Kulon memang sangat terkenal oleh para peneliti dunia. Salah satu keistimewaan Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebagai habitat alami badak Jawa dan owa Jawa yang terancam punah. Selain itu, taman seluas 105.694,46 hektar ini juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan sekaligus dimanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember tahun 1991, Taman-Taman Nasional Ujung Kulon ditunjuk sebagai situs warisan dunia karena dianggap memiliki nilai universal yang luar biasa. Taman Nasional Lorentz yang berada di barat daya dan tengah Papua dengan luas 2.354.644.066 hektar, menjadi salah satu kawasan lindung terbesar di Indonesia. Taman ini memiliki beragam jenis habitat, mulai dari rawa, hutan pegunungan tinggi, kehidupan laut tropis, hingga puncak gunung yang tertutup salju satu-satunya di Indonesia. Bahkan, keanekaragaman hayati di tempat ini sangat tinggi karena memiliki banyak ekosistem dan tipe vegetasi yang mendukung ekosistem. Berkat itu, Taman Nasional Lorentz ditunjuk sebagai situs warisan dunia pada World Heritage Committee Meeting ke-23, tanggal 4 Desember tahun 1999. Tanggal 7 Juli tahun 2004, UNESCO menetapkan Taman Nasional Gunung Leser yang terletak di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara ini sebagai warisan alam dunia. Taman ini terkenal dengan vegetasi yang berhubungan erat dengan flora di semenanjung Malaysia, Kalimantan, Jawa, hingga Filipina. Berkat vegetasi itu, taman ini menjadi habitat beragam jenis fauna, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Namun 4 jenis spesies fauna yang menjadi kunci di Taman Nasional ini adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera, dan badak Sumatera yang sangat dilindungi negara karena populasinya terancam punah.